Sampit, sebuah permadani budaya. Kota ini adalah sebuah mosaik yang hidup, di mana setiap elemen budaya menyatu untuk menciptakan harmoni yang unik. Ditulis oleh Elizabeth Pisani, seorang peneliti dan penulis independen yang menghabiskan bertahun-tahun mempelajari dinamika sosial dan budaya di Indonesia. Terletak di Kalimantan Tengah, Indonesia, terdapat Sampit, sebuah kota yang ramai di Pulau Kalimantan. Kota ini tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena keragaman budayanya yang kaya. Selama beberapa generasi, Sampit telah menjadi tempat meleburnya berbagai budaya, rumah bagi berbagai suku asli, termasuk suku Dayak. Suku Dayak memiliki warisan budaya yang kaya dan tradisi yang mendalam. Suku Dayak yang dikenal dengan tato rumit mereka dan hubungan erat dengan alam, telah lama menjadi penjaga wilayah tersebut. Kehidupan mereka terkait erat dengan hutan hujan yang kaya di pulau itu. Mereka menjalani kehidupan yang selaras dengan alam, menjaga tradisi leluhur mereka dengan penuh kebanggaan. Seiring waktu, populasi Sampit yang beragam semakin meluas dengan kedatangan para migran dari pulau-pulau lain di Indonesia, terutama orang Madura. Migrasi ini membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial dan budaya kota. Orang Madura yang berasal dari Pulau Madura membawa serta bahasa, adat istiadat, dan tradisi mereka yang khas. Mereka memperkaya kehidupan budaya Sampit dengan keunikan mereka sendiri. Bekerja keras dan berjiwa wirausaha, banyak orang Madura membangun diri sebagai pedagang dan petani di Sampit, berkontribusi pada perekonomian lokal. Mereka dikenal karena ketekunan dan semangat mereka dalam mengembangkan usaha. Perpaduan budaya ini menciptakan masyarakat yang dinamis dan bersemangat di Sampit, di mana berbagai tradisi dan bahasa berbaur. Festival budaya sering diadakan, merayakan keragaman dan kebersamaan. Pasar-pasar ramai dengan pedagang yang menjual segala sesuatu, mulai dari rempah-rempah eksotis hingga kerajinan tangan yang rumit, mencerminkan warisan kota yang beragam. Pasar ini menjadi pusat interaksi sosial dan ekonomi, di mana orang-orang dari berbagai latar belakang bertemu dan bertransaksi. Terlepas dari perbedaan mereka, berbagai kelompok etnis hidup berdampingan secara damai selama beberapa dekade, dipersatukan oleh aspirasi bersama untuk masa depan yang sejahtera. Mereka bekerja sama untuk membangun komunitas yang harmonis dan saling mendukung. Namun, keseimbangan yang rapuh ini mulai bergeser pada akhir abad ke-20, ketika kesenjangan sosial dan ekonomi memicu ketegangan antar komunitas. Perbedaan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang menciptakan ketidakpuasan yang mendalam. Apa yang dimulai sebagai kebencian yang membara secara bertahap meningkat menjadi konflik terbuka, yang berpuncak pada peristiwa tragis tahun 2001, yang selamanya menorehkan babak kelam dalam sejarah Sampit. Konflik ini meninggalkan luka mendalam, yang masih dirasakan hingga hari ini, namun juga menjadi pelajaran penting tentang pentingnya toleransi dan kerjasama antar komunitas. Benih perselisihan, ketimpangan peluang, dan meningkatnya ketegangan. Keharmonisan yang menjadi ciri Sampit selama beberapa dekade mulai terurai pada bagian akhir abad ke-20. Kota yang dulunya dikenal dengan kerukunan antar etnis mulai merasakan adanya perpecahan yang semakin nyata. Faktor kunci yang berkontribusi terhadap keresahan yang berkembang ini adalah kesenjangan yang semakin lebar antara penduduk asli Dayak dan para migran Madura. Ketidaksetaraan ini tidak hanya dalam hal ekonomi, tetapi juga dalam akses terhadap pendidikan dan peluang kerja. Sementara komunitas Madura yang dikenal karena ketajaman bisnis mereka mengalami beberapa keberhasilan ekonomi, banyak orang Dayak merasa semakin terpinggirkan di tanah mereka sendiri. Mereka melihat bagaimana para pendatang baru ini berhasil dalam usaha mereka, sementara mereka sendiri berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Persaingan untuk mendapatkan sumber daya, terutama kepemilikan tanah, menjadi titik pertikaian yang signifikan. Tanah yang dulunya dianggap sebagai warisan leluhur kini menjadi objek sengketa yang memanas. Hak tanah tradisional Dayak yang sering diwariskan turun-temurun tanpa dokumentasi formal, bentrok dengan pendekatan orang Madura yang lebih berjiwa wirausaha terhadap perolehan tanah. Pendekatan yang berbeda ini seringkali menimbulkan ketegangan dan ketidakpastian hukum. Perbedaan dalam nasib ekonomi dan akses terhadap sumber daya ini memicu kebencian dan rasa ketidakadilan yang berkembang di antara beberapa segmen populasi Dayak. Mereka merasa bahwa mereka tidak mendapatkan bagian yang adil dari kemajuan ekonomi yang terjadi di daerah mereka.
Yang menambah ketegangan adalah persepsi ketidakpekaan budaya. Tradisi dan adat istiadat Dayak seringkali dianggap remeh atau bahkan diabaikan oleh para pendatang baru. Beberapa orang Dayak merasa bahwa tradisi dan cara hidup mereka tidak cukup dihormati oleh para pendatang baru Madura. Mereka melihat bagaimana budaya mereka terpinggirkan dan tidak dihargai sebagaimana mestinya. Benturan nilai-nilai ini ditambah dengan kecemasan ekonomi, menciptakan lahan subur bagi kesalahpahaman dan prasangka untuk berakar. Ketidakpercayaan antara kedua kelompok semakin mendalam, membuat upaya untuk mencapai kesepahaman menjadi semakin sulit. Ketika tatanan sosial Sampit menjadi semakin tegang, insiden-insiden kecil antara individu-individu dari kelompok etnis yang berbeda seringkali dibesar-besarkan, yang semakin mengobarkan ketegangan yang ada. Peristiwa-peristiwa kecil ini seringkali menjadi pemicu konflik yang lebih besar, seharusnya lingkaran seteng kekerasan pentuat syirin sulit diputus. Februari 2001, letusan kekerasan menelan Sampit. Ketegangan yang membara di Sampit akhirnya memuncak pada Februari 2001. Pertengkaran yang tampaknya kecil antara seorang Dayak dan seorang pria Madura memicu badai kekerasan yang dengan cepat menelan kota. Dipicu oleh kebencian selama bertahun-tahun, kesenjangan ekonomi dan kesalahpahaman budaya, konflik meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Massa berkeliaran di jalan-jalan, menargetkan individu dan bisnis yang dianggap milik kelompok etnis lawan. Rumah-rumah dijarah dan dibakar, bisnis dijarah, dan orang-orang tak berdosa diserang secara brutal. Kekerasan mencapai puncaknya yang mengerikan dengan laporan tentang pemenggalan kepala dan mutilasi, tindakan biadab yang mengejutkan bangsa dan dunia. Jalan-jalan di Sampit yang dulunya semarak dengan energi berbagai budaya, berubah menjadi medan perang yang dipicu oleh rasa takut dan kebencian. Pihak berwenang setempat, yang kewalahan oleh skala dan intensitas kekerasan, kesulitan untuk mengendalikan kekacauan yang semakin meningkat. Saat ketakutan mencengkeram kota, ribuan penduduk yang ketakutan, baik Dayak maupun Madura, melarikan diri dari rumah mereka untuk mencari keselamatan. Eksodus sangat menyedihkan bagi penduduk Madura, yang mendapati diri mereka menjadi sasaran kekerasan massa. Bekas luka konflik, pengungsian dan gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia seringkali meninggalkan bekas luka yang mendalam, baik secara fisik maupun emosional. Salah satu contoh nyata adalah peristiwa yang terjadi di Sampit, Indonesia. Dampak langsung dari kekerasan Februari 2001 membuat Sampit terguncang. Kota yang dulunya damai dan harmonis tiba-tiba berubah menjadi medan perang dengan kekerasan yang merajalela di setiap sudut. Kota itu yang dulunya merupakan simbol keragaman budaya, dirusak oleh kehancuran dan ketakutan. Sampit, yang dikenal dengan keberagaman etnis dan budayanya, kini menjadi bayang-bayang dari masa lalunya yang indah. Korban jiwa dari konflik tersebut sangat besar. Banyak keluarga yang kehilangan orang-orang tercinta, meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh sepenuhnya. Sementara angka resmi masih diperdebatkan, ratusan orang diperkirakan tewas dalam kekerasan tersebut. Media melaporkan krisis kemanusiaan yang terjadi, dengan banyaknya korban yang membutuhkan bantuan segera. Di luar korban jiwa langsung, konflik tersebut memicu eksodus massal orang-orang dari Sampit. Ribuan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, mencari tempat yang lebih aman untuk berlindung. Puluhan ribu, terutama orang Madura, mengungsi, melarikan diri dari rumah mereka untuk mencari keselamatan. Mereka meninggalkan segala yang mereka miliki, hanya dengan harapan untuk bertahan hidup. Banyak yang mencari perlindungan di kamp-kamp yang penuh sesak, di mana kondisi hidup sangat sulit. Mereka harus berjuang untuk mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan tempat tinggal. Sementara yang lain memulai perjalanan berbahaya ke bagian lain Indonesia, menghadapi berbagai risiko di sepanjang jalan. Perjalanan ini seringkali penuh dengan tantangan dan bahaya, namun mereka tidak punya pilihan lain. Meninggalkan rumah, harta benda, dan mata pencaharian mereka. Rumah-rumah yang dulu penuh dengan kenangan kini kosong dan hancur menjadi saksi bisu dari tragedi yang terjadi. Konflik tersebut menghancurkan tatanan sosial Sampit, memecah belah komunitas yang dulunya erat. Hubungan antar warga yang dulu harmonis kini dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan ketakutan. Meninggalkan luka yang dalam yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sembuh. Proses penyembuhan ini tidak hanya melibatkan perbaikan fisik,
tetapi juga pemulihan emosional dan psikologis. Perekonomian yang dulunya semarak terhenti karena bisnis hancur dan pariwisata mengering. Banyak usaha kecil yang gulung tikar dan pasar-pasar yang dulu ramai kini sepi. Sekolah dan rumah sakit, pilar penting dari komunitas manapun, rusak atau terpaksa tutup. Anak-anak kehilangan akses ke pendidikan, dan layanan kesehatan menjadi sangat terbatas. Dampak konflik meluas jauh melampaui kerusakan fisik. Trauma psikologis yang ditimbulkan pada komunitas Dayak dan Madura sangat mendalam, mempengaruhi generasi yang akan datang. Trauma psikologis yang ditimbulkan pada komunitas Dayak dan Madura sangat mendalam, meninggalkan warisan ketakutan, kecurigaan, dan kesedihan. Banyak keluarga yang masih berjuang untuk pulih dari pengalaman mengerikan tersebut, meninggalkan warisan ketakutan, kecurigaan, dan kesedihan. Komunitas yang dulu penuh dengan kehidupan kini dipenuhi dengan kehati-hatian dan ketidakpastian. Peristiwa tahun 2001 menjadi pengingat yang nyata akan rapuhnya perdamaian dan betapa mudahnya kekerasan dapat menghancurkan kehidupan. Simbol-simbol perdamaian dan upacara peringatan menjadi bagian penting dari proses penyembuhan dan konsekuensi yang menghancurkan dari prasangka dan kekerasan yang tidak terkendali. Konflik ini mengajarkan kita tentang pentingnya toleransi dan pengertian antar budaya. Setelah konflik, proses panjang dan sulit untuk membangun kembali kehidupan, komunitas, dan kepercayaan dimulai. Upaya rekonstruksi ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat.